sudah berani mewakili teman-teman. Ya apa ya hewannya? Terus? Nah, lewat. Islam agama Ihdinas siratal mustaqim. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Halo guys, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi yang cerah ini, hari ini kita akan melaksanakan field trip. Field tripnya itu field trip virtual. Meskipun field trip virtual, kalian jangan patah semangat, kalian harus semangat. Nah, kenapa harus semangat? Karena field trip virtual kali ini akan disajikan dengan menarik, asik, dan penuh energik. Oke. Nah, field trip virtual kali ini akan dilaksanakan di 3 tempat. Yang pertama ada Lembang Park and Zoo, yang kedua ada Orchid Forest, dan yang ketiga ada Floating Market. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar kan menunggu field trip virtual ini. Oke. Mari kita mulai field trip virtual ini. Kalian ikuti Bapak terus ya. Cekidot. Hai anak-anak semuanya. Nah, hari ini Ibu ada di Lembang Park Zoo. Nah, Ibu akan nanya nih ke ahlinya. Kan kalau Ibu kurang ahli nih. Nah, Ibu akan lebih tanya ke ahlinya nih tentang bagaimana sih Lembang Park Zoo itu sendiri. Nah, kita di sini udah ada kakak ya, udah ada kakak yang luar biasa ya. Di sini ada namanya Kak Hanif. Nah, kita kenalan dulu sama Kak Hanif. Dadah dari dulu Kak Hanif. Adik-adik. Nah, kita hari ini akan ditemenin sama Kak Hanif. Nah, kita akan nanya-nanya nih lebih dalam tentang Lembang Park Zoo. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama nih, penasarannya Ibu yang pertama adalah nih, apa sih bedanya Lembang Park Zoo dengan zoo-zoo yang lain atau kebun binatang yang lain sih Kak Hanif? Oke, mungkin untuk perbedaan yang pertama nih adik-adik, zoo di Lembang ini kita mengusung tema Bavarian, jadi sangat berwarna. Yang kedua, kita mengusung zoo modern ataupun modern zoo dengan eksibit ataupun kandang-kandang yang tidak terlihat seperti kandang. Jadi demi kenyamanan dari si satwanya dan kenyamanan penglihatan dari si pengunjungnya. Jadi adik-adik akan dapat berinteraksi secara dekat ataupun secara langsung dengan satwa-satwa yang ada di Lembang Park and Zoo pastinya. Lalu kita juga di sini kita bisa makan ataupun minum ataupun sekedar melihat secara dekat bersama harimau dan singa putih. Dan teman-teman juga dapat menyentuh seluruh reptil yang ada di Lembang Park and Zoo. Dan kita memiliki kandang burung besar ataupun yang biasa disebut dengan Big Bird Aviary. Teman-teman bisa main di situ. Nah itu ya, jadi ngebuat penasaran banget. Jadi anak-anak yang mau kesini boleh banget, tapi ingat ya, tetapkan yang namanya protokol kesehatan. Itu adalah yang paling penting. Nah, kalau yang selanjutnya nih, Ibu pengen tahu banget nih, jumlah hewan yang ada di Lembang Park Zoo sendiri ada berapa sih Kak Hanif? Untuk jumlahnya di Lembang Park and Zoo kita memiliki kurang lebih 450 hewan dengan 150 spesies.
seperti itu. Banyak banget ya jumlah hewannya ya. Mungkin murid Al-Azhar mungkin lebih banyak lagi, dari 450 itu lebih banyak lagi. Nah, kalau di sini nih hewan yang kalau kata Kak Hanif yang pemeliharaannya paling sulit dan cara pemeliharaannya seperti apa sih hewan yang paling sulit itu? Oke, mungkin untuk cara pemeliharaan setiap hewan memiliki karakteristik masing-masing. Namun jika disuruh memilih, mungkin untuk karnivor besar seperti harimau dan singa yang cukup menyita waktu dan perhatian yang lebih. Kalau makannya mungkin lebih sulit? Itu juga sama makannya, karena untuk penyediaan pakan juga untuk karnivor besar kita cukup besar, karena untuk satu singa kita minimal 5-7 kilo per hari. Wow, 5-7 kilo ya. Bayangin kalau di pasar belinya banyak banget berarti ya, 5-7 kilogram. Satu hewan ya, satu singa aja. Ada berapa emang jumlah singanya Kak Hanif? Singa ada 2, harimau kita ada 2. Nanti berikutnya mungkin ada yang baru. Oke, berarti nanti masih ada yang baru lagi ya. Oke, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir dari Ibu. Nah, hewan yang ada di Lembang Park Zoo yang dipelihara di sini dan hampir punah ada nggak sih Kak Hanif? Ada. Jawabannya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Sekarang sedang hangat-hangatnya yaitu komodo. Kita memiliki Varanus komodoensis. Itu merupakan salah satu satwa endemik yang ada di Indonesia dan tidak dapat ditemukan di negara lain ya, di habitatnya, karena habitatnya hanya satu di Indonesia aja. Maka dari itu kita ingin menyadarkan kepada masyarakat ataupun dari adik-adik sekalian untuk lebih peduli lagi akan satwa-satwa yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, berarti ada komodo di sini, nggak usah jauh-jauh ke Pulau Komodo ya. Ternyata di Lembang Park Zoo dekat nih dari Bandung untuk melihat yang namanya komodo itu sendiri. Nah, itu ya seputar Lembang Park Zoo. Mudah-mudahan menambah pengetahuan buat kalian ya, dan mudah-mudahan kalian jadi tertarik nih untuk datang langsung ke Lembang Park Zoo. Oke Kak Hanif, terima kasih banyak atas informasinya. Kita dadah-dadah dulu ke anak-anak kelas 4. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang materi upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, salah satu upayanya yaitu konservasi ex situ, di mana konservasi ex situ ini merupakan proses melindungi spesies hewan dan tumbuhan langka yang diambil dari habitatnya yang tidak aman lalu ditempatkan di bawah pelindungan manusia. Nah, salah satu contoh dari konservasi ex situ itu merupakan kebun binatang. Nah, hari ini Ibu berada di salah satu kebun binatang di Bandung, tepatnya di Lembang Park and Zoo. Di sini terdapat beberapa hewan yang dilindungi. Nah, hari ini Ibu akan ajak kalian untuk melihat hewan apa saja yang ada di sini. Ya, yuk mari kita lihat. Yang pertama ini ada komodo, namanya komodo dragon. Kita lihat, komodo dragon ini merupakan salah satu hewan reptil di mana ciri-cirinya dia memiliki kaki yang pendek dan dia berjalan dengan cara melata. Ya, kalian bisa lihat komodonya. Dan selanjutnya di sini ada beberapa hewan lain, yaitu ada biawak. Nah, yang unik di sini biawaknya berwarna kuning. Coba kalian lihat ya, warnanya kuning, cuman sayang biawaknya lagi tidur. Tapi nggak apa-apa ya. Yang biasanya kita lihat biawak itu kan warnanya gelap, agak hijau gelap. Nah, ini warna kuning ya. Ini berasal dari namanya biawak kuning Varanus melinus. Oke, selanjutnya ada di sini. Coba kita lihat ada apa lagi. Oke, ini juga ada biawak Papua ya. Biawak Papua kita lihat ini sangat jauh sekali ya dari Papua. Coba ya. Cuma sayangnya biawaknya lagi tidur. Ini sama termasuk reptil ya. Yang ciri-cirinya dia pendek kakinya dan berjalan dengan cara melata. Oke, nah ini ada salah satu biawak juga, tapi namanya biawak air ya. Kita lihat, biawak air ini bentuknya mirip seperti komodo ya, aktif, tapi namanya biawak. Mana biawaknya ya? Oh, itu biawaknya. Ya, termasuk biawak juga termasuk ke hewan reptil. Tuh, nah. Selanjutnya mari kita lihat ke dalam ya. Yuk.
semuanya, halo apa kabar? Nah hari ini Pak Ramdan akan mereview materi di tema 3 yaitu mengenai bentang alam. Coba kalian masih ingat gak sih bentang alam itu apa? Ya, bentang alam adalah kenampakan alam yang dibuat secara alami tapi ada juga yang dibuat secara buatan. Nah, bentang alam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bentang alam alami dan yang kedua ada bentang alam buatan. Kali ini Pak Ramdan akan membahas mengenai bentang alam buatan. Contohnya yaitu kebun binatang. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kebun binatang itu ada 2 jenis loh. Yang pertama kebun binatang konvensional dan yang kedua kebun binatang taman safari. Apa kalian masih ingat perbedaan antara kebun binatang konvensional dan taman safari? Ya, kalau kebun binatang konvensional itu jadi hewannya diberi kandang, jadi hewannya ada di dalam kandang. Sedangkan kalau taman safari hewannya tidak diberi kandang alias dibebaskan begitu saja. Nah, itu adalah materi tema 3 mengenai bentang alam, contohnya kebun binatang. Sekian dari Pak Ramdan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, nih lihat nih Bapak lagi di mana ya? Tuh lihat di sini banyak banget binatangnya. Tapi di sini ya Bapak tidak akan membahas tentang binatang. Tapi di sini Bapak akan membahas tentang poster ya, karena Bapak mengajar tentang bahasa Indonesia, jadi membahas tentang poster. Nah, kenapa poster? Nah, Bapak kesini itu karena ini tempat umum. Poster itu biasanya ada di tempat-tempat umum ya, seperti ini alun-alun, terus ini Pak Ju ini emang tempat-tempat umum ya, seperti di rumah sakit dan di sekolah-sekolah juga ada tempat-tempat umum ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, Bapak akan menunjukkan ini adalah sebuah poster juga ya. Setiap poster itu beda-beda ya. Di mana tempatnya dia berada itu beda lagi bentuk posternya ya. Ini adalah cegah penularan virus corona, wajib menggunakan masker. Nah, Bapak nggak menggunakan masker tapi pakai face-shield. Oke ya, tahu sendiri kan, poster itu tujuannya untuk apa? Media publikasi ya. Publikasi yaitu untuk apa? Nah, karena poster itu menggunakan kalimat perintah, jadi untuk memerintahkan masyarakat untuk tidak untuk menjalankan atau tidak untuk mematuhi peraturan yang ada di sini. Oke, anak-anak, tadi Bapak bilang kan setiap poster itu beda-beda. Ada di rumah sakit itu beda lagi posternya, di sekolah juga beda posternya, seperti di sini juga beda posternya ya. Jadi semuanya itu berbeda-beda. Nanti Bapak akan saya kasih tugas yaitu penempatan poster ya sesuai dengan tempatnya. Oke, begitu tentang poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 4 Arafah sampai Sofa. Nih, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu kegiatan jual beli yang ada di floating market. Nah, ada yang tahu nggak salah satu kegiatan jual beli yang ada di floating market? Iya, betul. Salah satunya adalah jual beli makanan. Nah, uniknya di floating market ini jual belinya yaitu tidak menggunakan uang, tetapi kita harus menukarkan uang kita dengan koin yang berlaku di floating market. Nah, misalkan kalau kita mau menukarkan uang kita senilai Rp100.000 dengan koin 10 ribuan, maka kita akan mendapatkan koin 10. Dan bagaimana kalau kita akan menukarkan koin sebanyak Rp200.000, maka tinggal kita lihat kelipatan dari 10 yaitu 20. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau anak-anak mau menukarkan koin dengan senilai Rp5.000
dan anak-anak mau menukarkan senilai uang Rp100.000, maka kita akan mendapatkan koin 20 koin. Begitu juga sebaliknya, kalau menukarkan dengan Rp200.000, maka kita akan mendapatkan koin sebanyak 40. Tinggal kita lihat kelipatan dari 20. Oke, segitu. Terima kasih. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini Ibu sedang berada di floating market di daerah Lembang, Jawa Barat. Nah, objek wisata floating market ini merupakan wisata pasar terapung yang terbangun di kawasan Situ Umar dan merupakan satu-satunya objek wisata pasar terapung yang ada di Bandung, bahkan di Jawa Barat. Nah, objek wisata yang satu ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Nah, bicara tentang ekonomi, udah pasti nih berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan produksi disebut dengan produsen. Nah, di floating market ini terdapat banyak kuliner dan wahana yang diproduksi oleh floating market. Yang kedua, kita bicara tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produksi ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, di sini banyak nih kerajinan atau cenderamata yang telah diproduksi oleh masyarakat setempat yang kemudian didistribusikan di floating market. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, di sini Ibu sebagai konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa yang ada di floating market. Nah, sekarang udah ngerti kan perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi? Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah ya, field trip kita akhirnya kita berada di tempat terakhir. Oke, di sini sedikit Bapak akan menjelaskan tentang penataan lingkungan. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya, apa sih penataan lingkungan itu gitu dan bagaimana. Nah, sekarang kita langsung lihat penataan lingkungan yang bagus itu seperti apa sih. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di belakang Bapak di sini. Ternyata di sini banyak tumbuhan yang sangat luar biasa indah gitu ya, ditata dengan baik gitu ya. Nah, kita tahu penataan lingkungan itu adalah serangkaian kegiatan menata kawasan tertentu agar dimanfaatkan dengan baik. Mungkin tadi kita kan sudah field tripnya itu ke 3 tempat. Yang pertama ada Park and Zoo. Nah, di situ juga sama. Mereka menatanya dengan baik. Kemudian dan sekarang di sini di floating market kita dapat melihat nih penataan itu kan tadi serangkai kegiatan yang menata kawasan lingkungan agar lebih bermanfaat. Bermanfaatnya dalam hal apa? Mungkin yang pertama bisa dijadikan tempat wisata gitu ya, tempat bermain gitu agar lingkungan menjadi indah. Dan ada pun aspek dalam mendukung nih penataan lingkungan yang begitu. Apa aja sih? Yang pertama ada keindahan ya. Mungkin kalian dapat melihat nih kalau penataannya baik, dilihatnya seperti apa? Bagus nggak? Oke, bagus ya. Yang kedua, kenyamanan. Yang pasti dalam menata itu kita harus sesuai dengan tempatnya, harus nyaman, tidak menghalangi kita gitu ya. Ketika kita menaruh tanaman di pinggir, kemudian kita taruh tanamannya di tengah jalan, apakah itu enak untuk dilihat? Apakah nyaman? Pasti tentunya tidak gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kerindangan. Kerindangan di sini itu berarti dalam penataannya itu kita itu harus banyak menata tumbuhan ya, seperti ini ya, rindang terlihat ya di belakang. Ada banyak pohon, tumbuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan kerindangan. Jadi enak tuh ya. Dan yang terakhir itu, yang paling penting itu ada kebersihan. Kebersihan itu seperti apa? Contohnya nih, tidak ada sampah ya yang berserakan. Kemudian yang pastinya disediakan tempat sampah nih agar lingkungan itu dapat terjaga dengan baik. Nah, mungkin nanti di akhir silakan kalian amati nih mana lingkungan yang paling baik ya, yang dapat kalian amati, yang paling baik dan yang paling bagus. Oke. Nah, mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Nanti silahkan kalian lihat mana penataan yang paling baik. Nanti kalian silahkan lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah Bapak sekarang ada di Orchid Forest untuk melaksanakan field trip virtual kali ini. Yang Bapak akan sampaikan pertama adalah lihat alam ini begitu indah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ini yakni memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk mensyukuri nikmat Allah, yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi diikuti dengan perilaku-perilaku kita sebagai hamba Allah, yakni yang pertama melaksanakan apa saja perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Contoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Nah, di samping mengucapkan alhamdulillah, kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, kita menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah, yakni seperti berbohong, berkata kasar, mencaci orang lain, dan yang lainnya. Nah, jadi sikap kita mensyukuri yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, kedua melaksanakan perintah Allah, dan yang ketiga adalah menjauhi apa yang telah Allah larang. Baik, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan field trip virtual ini ya. Sekarang sudah waktunya sore mau menjelang malam nih. Dari pagi tadi, siang hingga sekarang sore, bagaimana nih field trip virtualnya? Pastinya seru dong, asik ya, insya Allah asik. Nah, untuk memaknai field trip virtual ini, ingat kalian harus ambil hikmahnya, harus ambil maknanya, dan harus diambil apa manfaatnya field trip virtual ini. Tak lupa pesan dari Bapak, ingat ikuti protokol kesehatan, menggunakan face shield, masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak 1 meter di sekeliling kita. Oke, Bapak akhiri field trip virtual kali ini. Sampai berjumpa kembali di field trip virtual tahun 2021.